Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah, sesungguhnya orang yang beriman apabila disebutkan asma-asma Allah hatinya bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya. Ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah qauli dan qauli. Kalau qauli Al-Quran, mari kita baca ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran juga dijadikan pajangan atau apapun itu di rumah kita. Dan kalau kita muhasabah, mengevaluasi, justru kita sekarang banyakkan baca WA daripada baca Al-Quran. Bapak banyakkan baca Quran atau baca WA? Dua-duanya. Masih penting dua-duanya ya. Kadang-kadang bangun tidur yang dibaca, istirahat kerja yang dibaca, pulang kerja yang dibaca, habis sholat sih dibaca. Syukur-syukur, makanya handphonenya dimasukkan tuh di aplikasi, ada aplikasi Al-Quran, ada aplikasi apapun itu silakan. Jadi ketika kita istirahat ada yang dibaca. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada kali yang berbahagia ini di hadis yang ke-17. Walaupun kita tidak hafal secara harfiah, tapi insya Allah mudah-mudahan hakikat manawi bisa kita realisasikan dalam hidup dan kehidupan kita semua. An-Nabi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dabahtum fa ahsinul dibha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dabihata. Rawahu Muslim. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Allah Maha Baik dan Allah menetapkan yang baik-baik saja. Cuma penafsiran kita, penalaran kita, pemikiran kita yang terkadang memvonis bahwa Allah berbuat jahat kepadaku, Allah berbuat jahat kepada sesuatu. Kita belum sampai ilmunya ketika bahwa Allah memberikan cobaan kepada kita itu harus kita sadari bahwa ada kebaikan di dalamnya, termasuk virus corona. Ada kebaikan nggak di dalamnya? Ada. Kalau kita membaca di media, karena maaf misalnya dia tersinggung, misalnya karena presidennya tidak ada kekuatan di bumi ini yang bisa menghancurkan kami, yang bisa melawan kami. Allah a'lam. Tapi dengan virus corona hancur. Sama seperti Fir'aun dulu. Tidak ada yang harus disembah kecuali aku. Sama seperti Namrud dulu. Tidak ada kekuatan selain kekuatan aku. Cuma gara-gara lalat bisa mati. Cuma gara-gara tongkat bisa modal. Maka pembelajaran buat kita semua sebagai orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Analogi yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk berbuat ihsan. Kalau kita membunuh pun, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih pun, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Dari hadis ini, pemikiran awam kita sudah bisa menangkap bahwa hewan saja ketika hendak disembelih harus dihormati, apalagi manusia. Ihsan, berbuat baik. Pengertian ihsan itu seseorang menyembah Allah seolah-olah dia melihatnya.
Dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Sedangkan menurut buku filsafat yang lain, lebih diartikan kebaikan, kebajikan, yakni seseorang yang berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Kita tetap mengharapkan imbalan, tapi tetap lillah, niat karena Allah. Karena banyak di antara kita bungkusnya melakukan kebaikan, tapi niatnya melakukan kejahatan. Kita hindari. Badrun nafsi wal mali wal waqti wal hayati fi sabilil ghayah. Banyak orang itu yang sudah mengorbankan nafsunya. Termasuk pagi ini kita sudah mengorbankan nafsu. Pengennya nafsu kita itu alarm matiin, tindihin batal, lanjut tidur, itu kan nafsu. Atau di kajian-kajian yang lain, pengennya habis maghrib pulang nonton TV, nonton sinetron, atau nonton bola misalkan, nah itu nafsu. Badrun nafs wal mali, kita sudah mengorbankan mal. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mengorbankan mal pada kali ini misalkan, tapi kita doakan mudah-mudahan ia sudah memberikan donasinya yang kita makan hari ini, rezekinya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita yang makan zabur dari mereka atau hidangan dari mereka, insya Allah bukan hanya memakan tapi juga kita mendonasikan harta kita di jalan Allah. Hadirin Allah, ihsan. Karena ihsan itu merupakan tingkatan tertinggi, maka tidak mudah untuk mencapai tingkatan ihsan. Kita harus belajar, kita harus memahami, kita harus mempelajari keilmuan-keilmuan yang sudah diberikan oleh guru-guru kita dan mentadaburi, dan yang penting merealisasikan keilmuan itu. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sering kita dengar ya? Kapan tuh kita dengar? Seminggu sekali, setiap hari Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu biasanya di ending penutup khutbah. Paling indah, paling baik, sempurna dalam ibadah, minimal berbuat yang bagus, indah dan baik. Karena jika tidak melakukan keduanya, sudah dipastikan seorang muslim akan berbuat sesuatu keburukan yang merupakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Untuk itu, ihsan sangat diwajibkan untuk umat Islam. Dan sabda Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan pada setiap sesuatu. Ada 3 aspek dalam ihsan itu. Pertama ibadah, kemudian muamalah. Berkewajiban ihsan dalam beribadah yaitu seperti menunaikan semua jenis ibadah, sholat, puasa, haji, umroh, menyempurnakan rukun dan syaratnya dan adab-adabnya. Kemudian muamalah, ihsan dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyrik, sembahlah Allah dan janganlah kamu bersekutukan dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu dan bapak, kedua orang tua ibu dan bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Ada penafsir yang memberikan kita pembelajaran bahwa perbuatan baik kita kepada orang lain di situ, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, habis orang tua karib kerabat, habis karib kerabat anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Jadi diajarkan untuk kriteria berbuat kebaikan. Tapi ada juga yang mengajarkan dikondisikan. Kalaupun saudara kita karib kerabat jauh, ada yang dekat, tetangga yang dekat duluan. Ada tetangga yang dekat, tapi anak-anak yang yatim butuh, anak yatim didahulukan. Masalah ihsan kepada kerabat dengan jalan bangun hubungan yang baik dengan mereka. Kepada kerabat
ikatan keluarga apa gitu, kemudian keluarga anak cucu siapa, itu dalam rangka membangun hubungan yang baik dengan mereka. Kemudian ada acara sebulan sekali, bulan ini di Tangerang, bulan depan di Pandeglang, bulan depan di Tegal, bulan depan di mana-mana gitu kan. Gak masalah, itu dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan kerabat. Silaturahim adalah kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah. Hal ini dikarenakan sebab paling utama terputusnya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya adalah karena terputusnya hubungan silaturahim. Allah mencegah untuk masuk surga bagi orang-orang yang qati'ur rahim, memutus silaturahim. Kemudian dari Ibnu Abbas, siapa orangnya dari kaum muslimin yang melihara anak yatim dengan memberi makan dan minumnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga selamanya, selama ia tidak melakukan dosa yang tidak terampuni. Tidak ada dosa yang tidak terampuni kalau dia bertobat sebelum dia nafasnya tersengal-sengal di tenggorokan hendak mati. Maka diingatkan kepada kita semua, Allah itu Maha penerima taubat. Kalaupun banyak dosa di belakang hari, dan banyak dosa yang sudah kita lakukan, bertobatlah kepada Allah. Kemudian hadirin sekalian, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya, ihsan terhadap tamu. Bagi manusia secara umum, hendaklah kita menumbuhkan ucapan saling menghargai dalam pergaulan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran, menunjukkan jalan jika ia tersesat. Ini kan kadang-kadang kita motivasinya beda. Kalau ada orang nanya, kalau dia turun gua kasih tahu, kalau nggak turun gua nggak kasih tahu. Masih ada game kayak gitu. Bang, kalau nanya turun dong. Itu adat kita juga sebagai yang bertanya, turun. Ya kadang-kadang kita di mobil doang, mendingan kita turun biar mereka pun menjelaskan alamat dan lain sebagainya rinci dan jelas. Kadang-kadang kita di mobil doang buka kaca, Bang, alamat ini tahu kan? Dia yang nyamperin kita, padahal kita yang perlu dia. Akhlak. Innama bu'istu liutamima akhlak. Kemudian ihsan dalam akhlak. Sesungguhnya akhlak merupakan buah dari ibadah dan muamalah. Akhlak itu buah dari ibadah dan muamalah. Seseorang menilai akhlak kita karena kita sudah melakukan sesuatu dari diri kita. Sesuatu yang kita lakukan dan muncul dari diri kita, baru orang akan menilai itulah akhlak kita. Kita mengaku aku orang yang baik loh, tapi kita beribadahnya jelek, muamalahnya jelek. Itu percuma. Jika kita ingin melihat nilai ihsan pada diri seseorang yang diperoleh dari hasil maksimal ibadahnya, maka kita akan menemukannya dalam muamalah kehidupannya. Jadi terkonek semuanya. Kalau ibadah kita baik, muamalah kita baik, insya Allah akhlak kita juga baik. Bagaimana ia bermuamalah dengan sesama manusia, lingkungannya, pekerjaannya, keluarganya, dan bahkan terhadap dirinya sendiri. Berdasarkan ini semua, maka Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, ini tulisannya kebalik. Berdasarkan ini semua, maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, aku diutus hanyalah demi menyempurnakan akhlak yang mulia. Tulisan kebalik itu kadang-kadang gini. Oleh karena itu, makanya Allah berfirman. Nah itu kebalik sebenarnya. Kan banyak di antara kita ketika kita menjadi MC atau menjadi pembicara, kemudian seolah-olah firman Allah itu second. Seolah-olah firman Allah itu mengikuti apa yang kita bicarakan. Jadi bahasanya itu kita sudah mengikuti firman Allah yang berbunyi bla 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 bla. Atau ada juga yang gini, kritik bahasa. Sholawat serta salam selalu tercurah. Kalau kepada Nabi, gak usah lagi pakai semoga. Kalau kepada Nabi udah pasti. Nah kepada keluarga dan pengikutnya itu yang belum tentu. Maka sholawat serta salam itu pun semoga tercurah kepada keluarga. Kalau pakai Nabi, kalau Nabi
akhlakul karimah. Kemudian hadis ini pun teman-teman semua mengajak kita untuk profesional. Profesional, di situ kan analoginya kita diajarkan untuk menyembelih yang baik. Hidden mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi orang yang profesional. Sebagai hamba, jadilah hamba yang ihsan. Sebagai hamba, ketika kita hendak berbuat kepada yang lain, misalkan membunuh atau menyembelih, membunuhlah dengan ihsan dan menyembelihlah dengan ihsan. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Wala tabghil fasada fil ardh, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Islam bukan hanya disuruh kita menghormati sesama manusia, tapi ciptaan Allah yang lain, benda hidupkah itu, benda matikah itu, kita disuruh menghormati. Jadi bukan anjuran Pak Lurah, anjuran Pak RW, Pak RT suruh buang sampah sembarangan. Tapi memang sudah di situ ada dalam surah Qasas itu, wala tabghil fasada fil ardh, dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian kita pun dilarang untuk membunuh sembarangan kecuali terpaksa. Bolehkah membunuh terpaksa? Di Bekasi dekat kampus saya di Bayangkara ada seorang muda kemudian mempertahankan sepeda motornya, kemudian tahu-tahu yang membegal justru mati di tangan dia, di tangan Allah cuma melalui tangan dia, dan ditangkap. Tapi kabarnya sekarang dilepaskan karena dia tidak salah. Pengertian pembunuhan melenyapkan nyawa seseorang sehingga menjadi mati, baik disengaja maupun tidak, memakai alat maupun tidak. Qisas, hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun pengerusakan anggota badan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Dasar hukum larangan pembunuhan yang disengaja adalah dosa besar. Jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, oleh syarak, maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau yang dibunuh, kalau yang niatnya membunuh, wajar dia masuk neraka. Tapi yang membunuh, yang tanpa niat, kok dia masuk neraka? Karena dia juga niatnya sama membunuh. Tapi kita berlaku hukum yang ada di Indonesia, kita ikuti hukum yang ada di Indonesia. Kecuali 3 hal yang dibolehkan untuk membunuh, yaitu kufur sesudah beriman, berzina setelah berkeluarga, dan membunuh seseorang tanpa alasan yang benar karena semata-mata berbuat dan bermusuhan. Ini pun hadirin sekalian, kalau di Indonesia dikondisikan kufur sudah beriman banyak. Kalau yang ramai kemarin di penghujung 2019, anaknya siapa tuh ya, pengacara ke Kristen, berzina setelah berkeluarga, banyak juga berzina setelah keluarga. Bahkan di kita kesannya legal, di kita banyak sih. Saya penyuluh sudah mendata beberapa plus-plus yang ada di sekitar kita, nggak jauh sekitar. Survei nggak Pak Ustadz? Ya survei lagi gitu. Berzina setelah berkeluarga, karena mereka di situ tulisannya dilarang, apa namanya? Dilarang membuat asusila. Taunya saya tanya sama seseorang, Pak, dilarang berbuat asusila. Tapi yang kami dengar di sini, kok banyak itu? Itu asusila Pak. Oh asusila, apa tuh asusila? Asal suka silakan.
dan membunuh seseorang tanpa alasan yang benar karena semata-mata berbuat dari permusuhan. Macam-macam pembunuhan dan hukumnya. Ada pembunuhan yang disengaja, ada pembunuhan seperti disengaja, ada pembunuhan yang tidak disengaja. Jadi ahli hukum harus menjelaskan. Kalau saya sepintas saja. Pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan alat yang lazim dipakai untuk membunuh atau alat yang bisa membunuh, baik dengan anggota badan orang yang membunuh atau maupun tanda tanpa menggunakan alat. Hukuman bagi pelaku yang seperti ini, qisas. Pembunuh harus dibunuh juga sebagaimana dia telah membunuh orang lain. Kalau saya punya teman yang kuliah di Mesir sana, qisas. Kalau kita umroh juga dilihatkan ke tempat qisas. Dan mereka tidak sembarangan qisas itu, rupanya ada prosesnya. Walaupun sudah dicas oleh hakim kemudian siap dipancung, dan rupanya si Algojo di sebelahnya si kepala ini, kemudian si yang dibunuh itu wali dari yang dibunuh atau keluarga yang dibunuh berdiri di sebelah Al-Guju. Al-Guju kita lihat biasanya mundur 3 langkah, 1, 2. Kemudian kalau mau ketiga ada anggota keluarga yang angkat tangan, gak jadi itu dipisah, gak jadi itu dipenggal kepalanya. Berarti ada proses yang lain dan dia sudah memaafkan dan silakan diurus lagi ke kehakiman. Kemudian membayar dia mughallazah, denda berat. Apabila keluarga si terbunuh memaafkannya, pembayaran dia ini diambil dari harta si pembunuh dan harus diberikan kepada keluarga si terbunuh dengan tunai. Negara kita sudah beberapa kali, ada 2 tahun lalu membebaskan TKW, bayar berapa miliar gitu negara kita ke Arab Saudi. Tapi sampai kampung rupanya TKW ini emasnya belerot di tangannya, tidak membuat simpati netizen tadi. Akhirnya dibully. Udah kita bela-belain, bayar berapa miliar, kemudian di kampung tahu-taunya hartanya banyak. Pembunuhan seperti ini sengaja. Pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan alat yang menurut perkiraan tidak akan menyebabkan kematian dan orang yang membunuh tidak bermaksud membunuh orang lain. Hukum bagi pelaku pembunuhan ini membayar dia mughallazah, namanya denda berat, dibayar secara angsur selama 3 tahun. Nah kalau yang mahasiswa saya kemarin itu tidak sengaja dia, karena dia mau ke kampus atau berjalan ke tempat yang lain, kemudian ketemu tukang begal, akhirnya begalnya yang kalah, begalnya yang mati, tidak membayar dia. Nah hukum kita berbeda. Pembunuhan yang sama sekali tidak sengaja membunuh. Nah hukuman bagi pelaku yang tidak sengaja wajib membayar dia mukhaffafah, denda ringan dilakukan selama 3 tahun yang nominalnya ditentukan oleh hakim. Hikmah larangan membunuh, teman-teman semua, agar manusia tidak berbuat semena-mena terhadap harga diri manusia. Indah kali kalau qisas ini diterapkan di Indonesia. Cuma Saudi sendiri yang negara asalnya tidak menerapkan ini. Di Indonesia ya apa maning, belum apa-apa baru diomongin di DPR udah takut semua. Jangan qisas itu melanggar HAM. Tapi kalau kita terapkan, kalau kita lagi melakukan, iya juga sih, ada baiknya. Maling ayam, kemudian membunuh manusia. Kalau dia membunuh dibalas membunuh, setelah dapat vonis tadi ya, setelah dapat vonis hakim, kemudian dia diqisas, kemudian dia dipenggal, misalkan kepalanya. Di sana itu kan sebelum dipenggal kepalanya diumumkan dulu tuh malam Jumat. Diumumkan malam Jumat, kemudian besok yang diqisas ini, dan kemudian besok pada Jumat diqisas. Nah kalau kita seperti itu, mungkin langsung jerah. Kalau mau korupsi, tak boleh potong kayak gitu. Ya di sini aja kan ditembak. Kalau nggak dicemplungin ke buaya. Jadi enak.
Jadi ketika orang mau berbuat lagi, mikir dia. Kalau di kita kan belum. Kalau di kita malah jadi selebriti, malah ketawa, malah ada lala lagi. Tapi kalau di sana ya udah siap-siap dia. Artinya hukum Allah qisas. Jadi hukum yang terbaik, cuma manusia belum mau menerapkannya. Jangan sampai kita bilang itu kan hukum Tuhan, hukum kita beda. Kita siapa? Allah menyuruh kita menegakkan hukum. Tapi kalau kita belum mampu, gak usah ngomong bahwa itu melanggar HAM. Justru kalau itu direalisasikan, pikir nanti orang mau nyolong, potong tangan. Jadi nanti dia jalan, tangan lu buntung, lu nyolong HP lu ya. Nanti yang akan datang mau nyolong HP, pikir-pikir dia. Mau berzina, zina rajam. Yang sudah berkeluarga sampai mati, pikir dia. Kalau kita kan enggak, masuk pagi, kemudian siang proses, malam bebas. Prosesnya ini ada yang di atas meja, ada yang di bawah meja. Malamnya bebas. Jadi gak kapok-kapok, justru overload penjara. Di negara mana itu? Justru di Belanda, justru penjara pada tutup. Malah negara mana yang menyumbang, Finlandia menyumbangkan, Finlandia atau negara mana menyumbangkan orang-orang jahatnya berpenjara di sana agar penjara di sana nggak tutup. Kalau harusnya Indonesia juga menyumbang ke sana tuh. Manusia akan menempatkan manusia yang lain dalam kedudukannya yang tinggi baik di mata hukum maupun di mata di hadapan Allah. Kalau sudah ada itu, insya Allah nanti pikir-pikir dia mau nyolong, takut nanti ada kejahatan-kejahatan yang lain. Makanya benar, kejahatan satu akan diikuti kejahatan-kejahatan yang lain. Saya sering umpamakan kepada mahasiswa pelajar ya, kau nyolong HP, kemudian makmu nggak tahu, bapakmu nggak tahu, nanti ditanya sama orang tua, HP siapa nih nak? HP temen, itu udah bohong. Kemudian jual ke konter, ini HP siapa Tom? Ini HP gua lah, gua jual, bohong lagi. Nanti besok aja dia banyak duit, dia traktir temannya, lu duit dari mana nih? Duit dari bokap gua lah, bohong lagi. Terus bohong terus. Tapi kalau dia berbuat baik, insya Allah juga akan diikuti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Dasar hukum larangan kisos, maksudnya larangan kisos. Dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Kemudian dari yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Macam-macam kisos terhadap tindak pidana pembunuhan apabila orang yang terbunuh orang yang terpelihara darahnya. Kisos terhadap tindak pidana penganiayaan, melukai, merusak atau menghilangkan manfaat fungsi anggota badan. Syarat-syarat kisos pembunuhan: pembunuh sudah balik, pembunuh bukan orang tua dari yang dibunuh, jenis pembunuhan yang disengaja, orang yang terbunuh terpelihara darahnya, orang yang dibunuh sama derajatnya. Kisos dilakukan dalam hal yang sama. Sama derajat ini sama kayak tadi itu. Kalau misalkan salah satu dia mempertahankan diri, belum tentu yang mempertahankan diri itu dikisos. Pembunuhan oleh massa, pembunuhan jalanan, kayak kita orang yang balik motor misalnya kalau di sini, pembunuhan yang disengaja yang dilakukan oleh sekelompok orang, maka semuanya harus dikisos. Baik orang yang langsung membunuh korban, orang yang menyediakan alat untuk membunuh, orang yang membiayai, semuanya dikisos. Kalau kita tahunya umumnya hanya yang membunuh, tapi dalam kisos itu yang membiayai, yang menyediakan alat dan lain sebagainya,
Itu definisi penyembelihan. Kalau bahasa awam kita adalah yang namanya menyembelih itu melenyapkan nyawa, memutus kurkum dengan alat yang tajam sesuai syariat Islam. Itu nyembelih. Penyembelihan binatang tidak sama dengan mematikan. Kalau mematikan mah gampang, dikeprek kepalanya bisa dia mati. Ditendang kambingnya atau di apapun itu yang bisa mati, tapi itu tidak dikategorikan menyembelih. Mematikan binatang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dipukul, disabet, disiram. Kalau kita dapat video yang di pasar mana yang di lokal kita di Indonesia, kucing, anjing yang kulitnya dikulit ditembak pakai gas yang berapi. Dari sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah menetapkan supaya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Ini hadis kita yang kita baca tadi. Cara menyembelih binatang, teman-teman yang baru belajar, kalau tidak berani lihat darah, nggak usah. Mendingan nyuruh ahlinya saja. Saya punya teman pernah belajar menyembelih. Ketika dia darahnya muncrat dari leher ayam, dia kabur. Dia lepaskan kepala ayam, belum kepotong. Tata cara menyembelih binatang secara tradisional, menyiapkan terlebih dahulu lubang atau penampung darah. Kalau kayak kita kan sudah profesional tuh, disediain lubangnya. Peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. Jangan sampai, apalagi kita umumnya sapi kita gelut dulu tuh, minimal 4 orang atau 5 orang atau lebih. Dipegang kakinya, kaki depannya, kaki belakangnya, pegang lututnya, pegang kepalanya, pegang badannya. Kasihan, udah jatuh, udah kedeprok, udah gedebuk, tahu-tahu bolongnya belum ada. Kasihan. Binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung kiri bawah. Leher binatang yang akan disembelih letakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Mengucap basmalah, kemudian alat penyembelih digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, minum, nafas serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Kalau kita lihat tukang sembelih itu, ketika dia ada seret, kemudian dia lihat lagi bawahnya, lihat lagi atasnya, kalau sudah putus, sudah. Pakai yang tajam, jangan sampai bolak-balik. Kisos pun kan itu tajam, kita lihat yang dipenggal kepala itu kan cuma putus. Jadi nggak ada kisos tumpul, kepala orang gini-gini doang, kasihan. Atau sapi juga digorok-gorok, kasihan. Syarat binatang yang disembelih, kalau kita menyembelih binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup, kalau mati berarti bangkai. Binatang yang akan disembelih adalah binatang darat yang halal. Ini juga pelajaran buat kita semua. Kita disuruh menyembelih binatang-binatang atau memakan makanan yang halal. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmal khinzir. Diharapkan bagi kita untuk memakan bangkai kecuali 2 bangkai, bangkai ikan dan belalang. Kemudian indahnya Islam, kita disuruh memakan makanan yang halal. Karena virus corona itu pun yang menjadi pemicunya adalah di pasar apa namanya itu? Pasar binatang liar. Kelelawar dijual di situ, anjing dijual di situ, ular dijual di situ, semua dijual. Termasuk yang suka makan sop kelelawar, sudah haram, suka lagi. Maka beruntung dan bersyukurlah kita yang mau dan mampu menjaga dari yang halal diharamkan oleh Allah, termasuk makan makanan yang diharamkan oleh Allah. Kita Islam, jangankan yang haram, yang subhat aja disuruh menghindari kemarin. Jangankan yang subhat, yang baik saja kita kalau tidak baik dengan tubuh kita, hindari. Halalan thayyibah, makanan halal, tapi kalau kita tidak thayyib buat badan kita, nggak usah dimakan. Kacang halal, tapi buat bapak yang kena
mentang gigi kita tajam, layar ayam kita gigit, nggak boleh. Makruh dalam penyembelihan, hal yang dimakruhkan ketika menyembelih dengan alat tumpul berkali-kali, serok. Haram nggak tuh binatang? Yang nggak haram, cuma menyakiti akhirnya, zolim kita, memukul binatang waktu akan menyembelih. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang tukang lelenya masih hidup dikeprakin sama itu, keprek, kasihan. Memutuskan lehernya atau mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati, itu pun nggak boleh. Binatangnya belum mati dicemplungin dulu, biar kulitnya, biar sayap dan lain sebagainya bisa dikuliti. Makruh. Kemudian teman-teman semua, hadis ini menjelaskan bahwa Allah sangat menyayangi hambanya. Allah menetapkan berbuat baik kepada sesama, dan kita pun mari kita muhasabah, mengevaluasi diri. Kita berbuat baik kepada orang tua, karib kerabat dan lain sebagainya. Apalagi kepada orang tua. Bukan ajaran Islam kalau orang tua kita sudah tua, sudah renta, dititipkan ke panti jompo. Justru disitulah ladang kita untuk berbuat baik. Uwais Al-Qarni, pernah kita sampaikan, Uwais Al-Qarni menggendong emaknya dari Yaman ke Mekah ke Madinah musim haji, itu belum mampu membalas sedesahan nafas orang tua kita mengandung kita. Sedesahan nafas belum terbalas. Jadi ada yang pede, udah balas orang tua gua Pak dengan apa? Gaji pertama. Gaji pertama doang. Gaji pertama berapa sih? Pokoknya jangan ganggu ya gaji gua nanti buat balas orang tua gua. Gaji pertama doang, selanjutnya nggak dikasih lagi. Pengedan. Hadis ini menunjukkan dorongan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu, bukan hanya sesama manusia, seluruh ciptaan Allah. Kita berbuat baik, baik benda mati maupun benda hidup. Dalam ada perang saja, ada perang dalam waktu yang genting, Rasul tetap mengajarkan kepada kita semua untuk tidak sembarangan memotong pohon misalnya, atau melakukan sesuatu kalau tidak ada di juknis yang disetujui oleh peperangan itu. Dalam membunuh dan menyembelih diperintahkan dengan cara yang baik dengan mengikuti tuntunan syariat. Dalam hadis ini digunakan kata kataba atau kitabah, yaitu menetapkan, bukan ditulis tapi ditetapkan. Wajib berbuat ihsan pada segala sesuatu dan bentuknya bermacam-macam. Bisa pada amalan yang wajib, bisa meninggalkan yang haram, bisa sabar terhadap takdir. Ini kan yang viral kemarin tuh, ada orang yang tidak sabar dengan takdir. Cowok jadi cewek, cewek jadi cowok. Yang aslinya cowok jadi cewek, yang aslinya cewek jadi cowok, dan jadi pasangan, ketangkep pula, ketahuan. Ada yang tahu siapa namanya? Bu Cinta dia. Berbuat baik dalam muamalah dengan manusia lainnya. Berbuat baik ketika membunuh sesuatu yang dibolehkan untuk dibunuh. Rasulullah SAW biasa berikan contoh dalam menjelaskan sesuatu. Dalam hadis ini Nabi contohkan ihsan dalam hal menyembelih. Artinya hidup mengajarkan kepada kita semua, dengan binatang aja yang mau kita makan, yang mau kita sembelih, kita harus ihsan. Bagaimana dengan orang yang lain? Bagaimana dengan orang tua kita? Lebih dari itu harusnya. Kemudian bagaimana cara berbuat baik ketika menyembelih? Itu yang terdapat dalam hadis ini, dan bisa disimpulkan oleh teman-teman yang lain isi hakikat dari hadis yang kita baca hari ini. Dan hadirin sekalian, waktu subuh sudah ada, sudah bersama kita. Man shallal huda, siapa orangnya yang sholat subuh fi jamaah, berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah, kemudian dia mengisi subuh sampai suruhnya itu dengan zikir kepada Allah. Zikirnya tidak ditentukan, terserah, silakan. Kalau kita hari ini zikirnya thalabul ilmi, kemudian sampai suruh, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadanya seumpama
Insyaallah amin ya rabbal